Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Sang Singgasana. Dalam seri ke-317 ini dengan para pemain Aris sebagai Pragolapati, M. Abud sebagai Ken Arok, Edi Dosa sebagai Kebo Ijo, Untung sebagai Jayeng Sonto, Joko sebagai Sontopati, dibantu oleh Yoko dan Kristina, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Kedua prajurit yang babak belur dihantam oleh Kebo Ijo segera melaporkan kejadian itu kepada Senopati Pragolapati. Tetapi dia tidak dapat segera melaporkannya karena ditahan oleh prajurit penjaga regol. Sementara itu di dalam kamar, Senopati Pragolapati sedang bersendak gurau dengan seseorang. Bisa-bisanya Kakang mengatakan begitu. Kau tidak percaya? Aku sudah bersuami, Kakang Senopati. Kau telah bersuami. Tetapi pada kenyataannya saat ini kau berada di sini. Kita ulang lagi. Kakang. Kakang Senopati. Sial. Siapa yang mengganggu itu? Tidak tahu orang lagi bersenang-senang. Bagaimana, Kakang? Kau tutupi tubuhmu dengan kain itu. Aku akan melihat siapa yang datang. Siapa? Saya, Tuan. Prajurit penjaga regol. Ada apa? Prajuritku Sontopati dan Jayeng Sonto minta untuk menghadap, Tuan. Suruh besok pagi. Aku tidak mau diganggu. Tetapi mereka memaksa untuk menghadap sekarang, Tuan. Aku tidak mau diganggu. Kau dengar? Akan tetapi mereka babak belur, Tuan. Apa katamu? Mereka babak belur. Nampaknya habis berkelahi. Maaf, Tuan. Mereka memaksa. Maksudmu? Yang meminta menghadap Sontopati dan Jayeng Sonto? Benar, Tuan. Suruh mereka menunggu di pendopo. Aku berpakaian dulu. Baik, Tuan. Pantas saja marah-marah diganggu. Pasti ia sedang melakukan yang begituan. Perempuan mana lagi yang diselundupkan lewat pintu belakang? Dasar. Kakak? Aku ada urusan penting. Lalu, aku bagaimana? Tunggu saja sampai aku kembali. Nanti kita lanjutkan lagi. Besok pagi-pagi sekali. Sebelum matahari terbit. Kau pulang. Supaya tidak ada orang yang tahu. Kalau kesiangan? Alah. Kami berdua yang menghadap, Tuan. Aku tahu. Wajahmu berantakan seperti itu. Siapa yang melakukan? Kebo Ijo, Tuan. Ia mengusir kami berdua. Jadi Kebo Ijo pulang? Benar, Tuan. Bersama Ken Arok? Tidak, Tuan. Lalu Ken Arok tidak terlihat? Ken Arok tidak nampak, Tuan. Kelihatannya Ken Arok tidak ada. Jika Ken Arok ada, tentunya ia akan menampakkan diri. Kenyataannya tidak, Tuan. Lalu kenapa dengan wajahnya yang berantakan seperti itu? Siapa yang melakukan? Kebo Ijo itu, Tuan. Kebo Ijo? Apa kalian tidak melawan? Sudah, Tuan Senopati. Kami sudah melawan. Ternyata Kebo Ijo memiliki kemampuan yang tinggi. Bukan lawan kami. Bodoh. Kita ke sana sekarang. Aku ingin melihat apa yang dilakukannya.
mendengar derap kuda masih jauh. Aku juga mendengarnya. Bagus. Itu berarti ketajaman telingamu benar-benar dapat diandalkan, Kebo Ijo. Nampaknya mereka datang. Bersiaplah. Hadapi Pragolapati itu. Yakinlah bahwa kau menang melawannya. Kau sekarang bukan lagi Kebo Ijo yang dulu. Mengerti? Iya, aku mengerti. Mereka sudah datang. Hadapilah. Dan jangan melibatkan aku. Baik. Selamat malam, Tuan Senopati. Selamat datang. Aku memang telah memperkirakan bahwa Tuan Senopati akan datang. Itulah sebabnya, demikian aku mendengar kuda-kuda berderap. Tentu Tuan Senopati Pragolapati yang datang. Mengapa kau kembali ke Tumapel, Kebo Ijo? Sebuah pertanyaan yang aneh, Tuan Senopati. Aku mempunyai rumah di sini. Aku dilahirkan di sini. Mengapa Tuan mempersoalkan aku yang kembali ke Tumapel, seolah aku tidak mempunyai hak hidup di sini? Itu aneh sekali, Tuan. Mana Ken Arok? Mana? Tuan menanyakan Ken Arok? Ya. Tuan benar-benar menanyakan Ken Arok? Mana dia? Mengapa kau tertawa, Kebo Ijo? Tidak apa-apa. Aku hanya sekedar ingin tertawa, Tuan. Akan tetapi, jika Tuan ingin menanyakan Ken Arok, Ken Arok tidak bersamaku. Ken Arok berada di Kediri, dan aku pulang sendiri. Jika Tuan merasa segan pada Ken Arok, buang saja perasaan itu. Karena Ken Arok memang tidak ada. Untuk apa aku harus merasa segan kepada Ken Arok? Syukurlah jika demikian. Kebo Ijo, dengar. Kau tidak boleh kembali lagi ke Tumapel. Tumapel tidak bisa ketempatan orang macam kau. Aneh sekali. Aturan macam apa itu, Tuan? Tuan yang membuat aturan sendiri? Apa kesalahanku, Tuan? Tuan bisa membuat aturan seperti itu. Aku berada di rumahku sendiri. Aku tidak tinggal di rumah Tuan. Bahkan Tuan telah memerintahkan 2 orang prajurit itu untuk merampok rumahku. Nah, apa artinya itu? Mereka tidak merampok rumahmu. Kau sudah tidak berhak tinggal di bumi Tumapel. Rumah ini rumah tidak bertuan. Adalah lumrah dan tidak salah jika ada orang lain yang akan memanfaatkan rumah ini. Tidak aku membuat kekerasan terhadapmu. Pergilah sekarang juga. Tidak bisa. Dengan tegas Kebo Ijo menolak perintah Senopati Pragolapati yang dianggap aneh itu. Senopati Pragolapati di dalam hati sebenarnya merasa bimbang oleh sebuah pertanyaan. Benarkah Ken Arok berada di Kediri seperti yang dikatakan oleh Kebo Ijo? Atau justru berada di dalam rumah itu? Kau tidak lagi mau mendengar kata-kataku, Kebo Ijo? Sayang sekali, Tuan. Saya merasa berada di pihak yang benar. Dan saya harus mempertahankan apa yang saya anggap benar. Saya adalah pewaris rumah ini. Saya terima dari orang tua saya. Orang bodoh pun tahu jika Tuan sebenarnya tidak bisa berbuat seperti itu. Orang bodoh tidak tahu, Kebo Ijo, bahwa persoalannya tidak sesederhana yang mereka lihat. Bahwa kau adalah orang-orang yang membahayakan Tumapel. Itulah sebabnya orang semacam kau tidak punya hak untuk tinggal di Tumapel. Tuan hanya membenarkan pendapat Tuan sendiri. Jadi bagaimana sikapmu? Aku justru tidak bisa menerima perlakuan Tuan yang semena-mena itu. Aku akan menggugat Tuan. Aku akan menghadap aku melaporkan apa yang Tuan perbuat. Kau pikir aku akan mendengar kata-katamu, Kebo Ijo? Sejauh ini, aku belum cacat pendengarannya. Tentu akan mendengar. Kau pikir aku akan memihak kepadamu? Aku tidak akan memihak kepada siapapun. Kepadaku juga tidak, kecuali kepada apa yang disebut kebenaran. Aku tidak akan berpihak kepadamu. Apa yang aku lakukan ini justru atas restu aku. Jika benar aku merestui, tentunya aku bisa menggugat ke tataran yang lebih tinggi. Ke Kediri misalnya. Aku tidak menyangka jika kau berani berkata seperti itu, Kebo Ijo. Aku tidak mengira kau berani pula kepadaku. Berani menghadapi aku, Tunggul Ametung. Itu terlalu berlebihan, Tuan. Aku tentu tidak berani kepada Tuan. Siapa yang tidak pernah mendengar kedikdayaan Senopati Pragolapati? Bagaimana mungkin Kebo Ijo akan berani? Saya tidak punya keberanian itu, Tuan.
jika saya menjadi berani, karena Tuan menyentuh persoalan yang paling rawan bagi saya, yaitu tanah warisan. Saya tidak akan membiarkan orang lain menjamah tanah warisan saya dengan cara yang tidak masuk akal itu. Apakah sebenarnya kau berani bersikap demikian karena ada orang lain yang harapkan membantumu? Aku tidak perlu meminta bantuan kepada orang lain. Jika Tuan memaksa akan merampas rumah saya dengan alasan yang tidak masuk akal dan mengada-ada itu, aku mempertahankan. Sontopati, Jayeng Sonto, kita tinggalkan tempat ini. Ayo. Senopati Pragolapati dengan tersungut-sungut meninggalkan rumah Kebo Ijo. Dia sangat geram dengan Kebo Ijo yang membantah perkataannya. Sepeninggal Senopati Pragolapati, Ken Arok muncul. Aneh, kenapa Senopati itu justru bersikap demikian, Ken Arok? Tentu ada yang menjadi pertimbangannya. Dia takut jika di belakangku ada kau? Sayang. Sayang bagaimana? Aku berharap ia akan marah kepadamu. Dan aku berharap kau akan menunjukkan siapa kau sebenarnya. Kebo Ijo yang tidak lagi bisa diremehkan. Agaknya benar. Ia takut mempertimbangkan di belakangmu ada aku. Tetapi masih ada kesempatan. Besok kau harus menunjukkan kepada Pragolapati bahwa ia tidak berarti apa-apa bagimu. Mengapa kalian mengikuti aku? Saya. Mengapa kalian masih saja mengikuti aku? Bagaimana dengan kami berdua, Tuan? Menurutmu apakah yang harus aku lakukan terhadap kalian berdua? Merawat kalian? Membasuh luka-luka kalian? Pergilah kalian. Aku tidak mau diganggu urusan diri kalian sendiri. Senopati akan marah kepada Kebo Ijo. Tetapi tidak bisa. Kepada kita lah amarah itu akan dilampiaskan. Sial. Nasib kita selalu sial. Mau dapat rumah tidak jadi. Malah tubuh babak belur begini. Kalau begitu, kemana kita, Kakang Jayeng Sonto? Kita kembalikan kuda-kuda ini dulu kepada pemiliknya, yang sedang menjaga regol di rumah Senopati Pragolapati. Setelah itu, kita tidur di barak kita. Besok, urusan besok. Apakah besok kita akan kembali menempati barak yang banyak kependingnya itu, Kakang? Apa boleh buat? Kita kembali menempati barak yang kotor itu. Dalam hati jika kita mau jujur, sebenarnya kita memang tidak berhak menempati rumah yang bukan milik kita itu. Kau sudah pulang, Kakang? Iya. Apa yang telah terjadi, Kakang? Kalau aku boleh tahu. Kebo Ijo. Aku pernah bercerita tentang Kebo Ijo, bukan? Iya, kenapa? Kebo Ijo pulang. Ia akan menimbulkan kesulitan bagi Tumapel. Aku yakin di belakang Kebo Ijo pasti berdiri Ken Arok, orang yang membuat perutku mual itu. Jangan terlampau dipikirkan, Kakang. Jangan terlampau dipikirkan bagaimana. Sekarang ada aku di sampingmu. Demikianlah Pragolapati kembali melanjutkan berenang dengan perempuan yang bukan haknya. Nafsu telah mengantarkan mereka sampai di tengah lautan yang berombak paling ganas, di mana badai deras, di mana petir menggelegar bersaut-sautan. Sepagi ini kau sudah menghadap kepadaku, Pragolapati? Ampun, tuanku. Hamba akan mengaturkan sesuatu yang sangat penting. Soal apa? Kebo Ijo, tuanku. Kebo Ijo? Kebo Ijo adalah teman Ken Arok, jika tuanku lupa. Aku bukan pelupa, Pragolapati. Aku ingat siapa Kebo Ijo. Kenapa dengannya? Ya, semalam Kebo Ijo pulang, tuanku. Hamba mencemaskan keadaan yang mungkin berkembang ke arah tidak baik. Hamba khawatir Ken Arok juga kembali ke Tumapel. Ken Arok. Ia debu di mataku, mengganggu sekali. Itulah, tuanku.
Apakah kau yakin bahwa Ken Arok telah kembali ke Tumapel lagi? Kebo Ijo memang menyangkal pertanyaan hamba mengenai hal itu. Namun hamba tidak percaya. Kebo Ijo terlampau berani membantah kata-kata hamba. Hamba tidak yakin jika Kebo Ijo berdiri sendiri. Hamba menduga Ken Arok berada di belakangnya, tuanku. Lalu bagaimana menurutmu? Tuanku, Ken Arok adalah seorang pemuda yang aneh, yang memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. Bahkan sangat tinggi, tuanku. Hanya seorang yang bisa mengimbanginya. Tuanku sendiri tahu siapa orangnya. Ia kakak iparku Kameswara. Sayang sekali ia orang yang tidak kalah aneh. Kakang Kameswara tidak menaruh minat sama sekali, meskipun aku memberikan jabatan yang tinggi di Tumapel ini. Ia bahkan pergi tanpa pamit. Hanya Permaisuri yang tahu. Sayang. Ya, sayang. Terserah kepadamu, Pragolapati. Jika kau merasa tidak akan mampu memenangkan melawan Ken Arok, mungkin kau bisa menggunakan cara yang lain. Cara yang lebih halus untuk menyingkirkan Ken Arok dari Tumapel. Coba, renungkanlah sebuah cara itu. Baiklah, tuanku. Bagaimana dengan pendadaran yang akan dilakukan pada pagi hari ini? Pendadaran penerimaan prajurit telah siap, tuanku. Segala sesuatunya telah dirancang baik. Aku akan menghadiri acara itu dengan Prameswari Ken Dedes. Siapkan segala sesuatunya. Baik, tuanku. Matahari bersinar dengan terang benderang, cahayanya menyilaukan. Di alun-alun Tumapel telah ditumpahi sedemikian banyak orang yang ingin menyaksikan pendadaran prajurit baru. Beberapa calon prajurit akan mengalami penyaringan kemampuan kanuragan. Untuk nantinya, bagi mereka yang mampu, akan mendapatkan kesempatan mengabdi kepada Tumapel, menjadi prajurit, sebuah jabatan yang pada umumnya didamba-dambakan oleh para pemuda. Dan di antara para penonton yang menyaksikan, terlihat seorang pemuda dengan rambut aut-autan tidak terawat. Wajahnya tidak terlihat jelas karena dibayangi oleh caping yang lebar. Jika orang memperhatikan dengan seksama wajah pemuda itu, orang tentu akan merasa jijik melihat beberapa borok yang menempel di pipi. Wajah pemuda itu sendiri sangat kotor. Dan di sebelahnya berdiri pula dengan tegap seorang pemuda berdada bidang. Dia adalah Kebo Ijo. Aku tidak mengira pendadaran ini akan seramai ini, Ken Arok. Apakah pada tahun sebelumnya tidak seramai ini? Pendadaran yang dilangsungkan tahun lalu tidak seramai kali ini. Apa yang kau perhatikan? Kau lihat Permaisuri? Ya, Permaisuri memang cantik jelita. Siapa yang mengira orang yang secantik seperti itu hanya berasal dari sebuah desa kecil yang disebut Panawijen. Sebuah kecantikan yang maha sempurna. Pantas aku tergila-gila padanya. Pantas pula kau kehilangan akal karenanya. Ia hamil. Apa? Ia hamil. Sempurnalah seorang perempuan jika ia mampu hamil. Bisa memberikan keturunan pada suaminya. Kau marah bukan kau yang mestinya memberikan benih itu padanya? Ia tidak berhak. Dan aku akan mengambil hakku. Pendadaran prajurit berlangsung dengan sangat meriah. Beberapa calon prajurit yang diadu dengan sesama calon mendapat tepukan yang meriah dari para penonton. Namun sementara itu, adalah Putri Ken Dedes yang menebarkan pandangan matanya tiba-tiba tertegun ketika bertatapan dengan sepasang mata yang memandangnya pula. Mata yang berkilat-kilat. Dia ada di sini. Jiwa Ken Dedes bergetar menatap pemilik mata yang bagaikan menyimpan pesona itu. Sebuah pesona yang ternyata membuatnya cemas. Ken Aroklah pemilik mata itu. Segera bergegas membaurkan diri di antara penonton ketika menyadari Ken Dedes terkejut melihatnya. Ada apa, Permaisuri? Kau tidak tahan menyaksikan calon prajurit yang berkelahi itu? Tidak, tuanku. Kalau begitu ada apa? Kau seperti terkejut. Tidak apa-apa, tuanku. Kalau kau tidak senang menyaksikan tontonan ini,
Mungkin kau panik melihat penonton yang sedemikian banyak bersorak-sorai. Prajurit akan mengawalmu untuk kembali ke dalam istana. Bagaimana, Kendedes? Tidak, tuanku. Hamba masih akan bertahan. Mungkin akan berpengaruh pada bayimu. Bukankah tuanku sendiri mengatakan, menyaksikan tontonan ini akan membuat bayi hamba nantinya menjadi calon aku yang gagah perwira? Baiklah, Kendedes. Apakah ada yang mengenalimu? Iya. Siapa? Permaisuri Kendedes. Apa iya? Bagaimana ia bisa mengenalimu? Dandanmu saja seperti itu. Aku sendiri, kalau tidak menyaksikan caramu menyamar, aku tidak akan mengenali kau sebagai Ken Arok. Kendedes terkejut memandangku. Aku yakin itu. Ya, mungkin Tuan Putri itu bisa mengenali baumu. Kita berbaur dengan orang-orang itu. Ayo. Saudara-saudara, kita semuanya telah menyaksikan pendadaran tingkat pertama, yang ternyata hasilnya cukup menggembirakan. Sekarang telah terpilih 10 orang pemuda yang terengginas terampil dalam olah yuda. 10 orang ini oleh Akuwu dinyatakan diterima menjadi prajurit Tumapel yang baru. Oh, tenang saudara, saya minta tenang. Sebenarnya masih dibutuhkan lebih banyak prajurit lagi. Oleh karena itu, kepada para calon prajurit yang baru saja tersisih, masih diberi kesempatan untuk mematangkan diri lagi. Kepada mereka masih diberi kesempatan untuk mengikuti pendadaran pada pekan depan. Nah, saudara-saudara, tibalah kini saatnya. Atas perkenaan Akuwu, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu pemilihan atas yang terbaik dari para calon prajurit kali ini. Berikut ini adalah sodokan di atas kuda. Ternyata acara itu adalah acara yang lebih menarik dari acara sebelumnya. Beberapa prajurit segera menyiapkan 10 ekor kuda yang akan dipergunakan pendadaran. Masing-masing calon prajurit telah berada di atas kudanya dan telah memegang tombak panjang. Mereka akan menyerang sasaran yang berupa orang-orangan yang bisa digerakkan dengan tali. Siapa mampu menyerangnya dengan tepat, dengan berkuda dengan cepat, mereka akan mendapatkan nilai yang paling tinggi. Kebo Ijo, bagaimana Ken Arok? Sekaranglah saatnya kau tampil. Apa yang harus aku lakukan? Tunjukkan bahwa kaulah yang terbaik. Harap tenang, harap tenang. Saudara-saudara, kita semua telah menyaksikan sebuah keterampilan yang bagus dari para calon prajurit. Dan kita semua telah menilai bahwa Damar Ayunlah pemenangnya. Hidup Damar Ayun! Hidup Damar Ayun! Hidup Damar Ayun! Hidup aku! Maka demikianlah calon prajurit yang akan diwisuda itu mendapatkan tepukan yang meriah. Beberapa prajurit kemudian menyiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan wisuda yang di luar rencana, karena ternyata aku berkenan mewisuda mereka di saat itu pula. Padahal di saat-saat pendadaran sebelumnya, hal yang demikian tidak pernah terjadi. Wisuda akan segera dimulai, namun tiba-tiba... Tunggu! Tunggu! Siapa kau? Namaku Kebo Ijo. Aku ingin ikut pendadaran. Apa yang dilakukan oleh Kebo Ijo ternyata mengejutkan semua orang. Penonton yang menyaksikan tiba-tiba terdiam, seolah tersihir. Di antara mereka yang mengenal Kebo Ijo, bahkan bertanya-tanya dalam hati,
apa sebenarnya yang diingini oleh Kebo Ijo. Namun beberapa orang lain lagi justru merasa gembira karena akan menyaksikan sebuah tontonan yang tidak kalah menarik. Pragolapati yang duduk di dekat aku di antara tamu kehormatan segera berdiri menghampiri Pranatacara. Biar aku yang mengambil alih persoalan ini. Baik, silakan Tuan Senopati Pragolapati. Kebo Ijo. Saya Tuan. Apa maksudmu mengacau acara pendadaran penerimaan prajurit baru ini? Maaf Tuan, saya tidak bermaksud mengacau. Sungguh, saya hanya bermaksud ikut pendadaran ini. Hanya itu saja. Mengapa kau tidak mengikuti dari awal? Saya bangun kesiangan, Tuan. Dan saya kira Tuan tahu mengapa saya sampai bangun kesiangan. Para penonton, semuanya tenang. Di hadapan kalian bukan hanya Kebo Ijo, seekor kerbau yang bodoh ini, tetapi ada tuanku Aku dan Permaisuri. Kalian tidak boleh berbuat kurang ajar bersorak-sorai seperti itu. Aku minta diam semuanya. Nah, Kebo Ijo, ulangi kata-katamu. Apa yang kau inginkan sebenarnya? Saya minta maaf. Saya berminat sekali untuk mendarma baktikan diri kepada Tumapel, menjunjung nama besar Tumapel, dan mengabdi pada tuanku Aku. Saya yakin semua orang yang merasa mencintai Tumapel mempunyai hak untuk itu. Pendadaran telah berakhir, Kebo Ijo. Dan lagi, apa yang akan kau andalkan untuk mengikuti pendadaran ini? Saya minta diuji, Tuan. Kalau perlu, tidak hanya prajurit yang terpilih yang paling menonjol itu yang saya minta diadu dengan saya. Tetapi, saya ingin mendapat kesempatan. Tuan sendirilah nanti yang akan menguji saya. Maaf, Tuan. Orang itu terlalu sombong dan hamba rasakan telah mencoreng wajah hamba. Hamba tidak bisa menerima. Apa yang akan kau lakukan, Damar Ayun? Tidak perlu Tuan yang turun tangan menghukum kelancangannya. Biarlah hamba yang akan mewakili Tuan untuk menutup kelancangan mulutnya. Aku bisa mengerti hatimu tersinggung, Damar Ayun. Di hadapan sedemikian banyak orang harga dirimu telah dilecehkan. Aku beri kesempatan kepadamu untuk membersihkan diri. Terima kasih, Tuan. Hei, orang yang tidak tahu diri. Aku Damar Ayun, dari perguruan Jatirraga. Tidak akan membiarkanmu menghinaku. Nah, bersiaplah. Aku tidak mau disebut pengecut dan licik untuk membiarkan apa yang kau perbuat. Jangan marah, Kisanak Damar Ayun. Sebenarnya aku tidak bermaksud jelek padamu. Apa yang aku lakukan semata-mata karena dorongan untuk mengikuti pendadaran ini. Persetan denganmu. Nah, bersiaplah. Baik, aku telah siap. Iya! Begitu mudahnya. Berdebah. Curang kau. Bukan aku yang curang. Kaulah yang ceroboh. Aku bunuh kau. Iya. Kau mencabut pedang. Sudahkah kau pertimbangkan hal itu baik-baik, Kisanak Damar Ayun? Persetan denganmu. Matilah kau di tanganku. Damar Ayun yang merasa dipermalukan itu menyerang Kebo Ijo sejadi-jadinya. Padangnya berkelebat ke sana kemari. Namun dengan tidak kalah tangkasnya, Kebo Ijo berloncatan menghindar. Penonton terkesima, tertegun di tempatnya. Aku bunuh kau keparat. Aku bunuh kau. Iya. Jangan menghindar kau. Sayang bukan main. Itu Kebo Ijo. Ia kawan bermainku sewaktu masih anak-anak. Aku mengenalnya. Aku mengira aku telah mengenal sampai sedalam-dalamnya. Tetapi aku tidak pernah menduga bahwa ternyata ia mempunyai kemampuan kanuragan yang sedemikian dahsyatnya. Tidak masuk akal. Mungkin Kebo Ijo itu baru saja berguru. Iya, mungkin ia baru saja berguru. Lihat, meski ia berkata kosong, tetapi ternyata yang bernama Damar Ayun itulah yang justru repot. Kebo, sungguh aku tidak mengira ia akan sedasar itu. Perang tanding dengan awal yang aneh itu terus meningkat.
Kebo Ijo semakin menunjukkan kemampuan-kemampuannya yang tidak terduga. Dan dengan gencarnya, meski tidak bersenjata, dia menyerang Damar Ayun hingga kewalahan. Dan kemudian... Kau kalah, Damar Ayun. Lihatlah, pedangmu berhasil aku rampas. Aku telah mengalahkannya, Tuan Senopati. Apakah aku masih belum dianggap pantas untuk diterima sebagai prajurit Tumapel? Aku mengira kau tidak bermaksud mengikuti pendadaran prajurit Tumapel Kebo Ijo. Akan tetapi kau tentu bermaksud mengacau. Sama sekali tidak. Saya benar-benar ingin menjadi prajurit. Untuk itu segala cara telah saya tempuh. Saya telah mengalahkan prajurit terpilih Damar Ayun. Dan saya siap diadu dengan prajurit yang berkemampuan lebih tinggi. Bahkan jika mungkin, agar meyakinkan, saya merasa senang sekali jika Tuan sendiri berkenan menguji Kebo Ijo. Kebo Ijo, aku terima tantanganmu. Persoalan yang kau hadapi bukan lagi persoalan pendadaran dan keinginanmu menjadi prajurit Tumapel. Akan tetapi persoalan harga diriku, Senopati Pragolapati. Jangan sesali jika kau akan terkapar di tempat ini. Maka demikianlah, pendadaran itu berubah arah justru menjadi tontonan yang menarik. Senopati Pragolapati segera melangkah ke arena. Dan dengan tidak kalah gagahnya, Kebo Ijo juga menuju ke dalam gawar kenteng. Tali batas kalangan, perhatian penonton, perhatian segenap prajurit, bahkan perhatian aku bersama permaisuri, seperti tersihir. Tidak seorang pun yang terlihat berbicara, kecuali justru gemuruh di dalam hati. Aku lihat betapa sombongnya kau, Kebo Ijo. Sebenarnya, aku tidak bermaksud menyombongkan diri. Mungkin Tuan menganggap Kebo Ijo adalah orang yang sombong. Tetapi aku percaya, orang lain pasti ada yang mengatakan, betapa lembah manahnya Kebo Ijo. Keparat. Paling tidak, Tuan. Dengan cara ini, aku bermaksud menunjukkan pada Tuan untuk tidak berbuat semena-mena dengan merampas rumah orang misalnya. Tutup mulutmu, tutup! Tuan takut kalau aku membeberkan peristiwa semalam di hadapan aku dan di hadapan sekian banyak orang ini. Aku robek mulutmu, Kebo Ijo! Rasakan ini! Pecah kepalamu, Kebo Ijo! Mengumbar kesombongan di hadapanku. Aku bunuh kau pengacau! Yang terjadi kemudian adalah perkelahian yang sangat dahsyat. Senopati Pragolapati menyerang Kebo Ijo bagaikan banjir bandang, seolah ombak yang bergulung-gulung menghajar karang yang angkuh di tepian. Namun Kebo Ijo benar-benar mengagumkan dan mengejutkan, membuat semua orang yang pernah mengenalnya terkesima. Ternyata Kebo Ijo menjadi batu karang yang sangat kokoh, yang tidak tergoyahkan meski ombak menghajarnya. Dengan mantap Kebo Ijo melayani Pragolapati, mengimbangi semua gerakannya. Matahari telah tepat berada di atas kepala, memeras keringat mereka yang berlaga. Tubuh Kebo Ijo dan Pragolapati basah kuyup karenanya. Waktu yang berlalu lewat dengan derasnya, serasa tidak peduli dengan siapapun dan dengan apapun juga. Dan ketika Pragolapati merasa tidak segera dapat mengalahkannya, dia segera meloncat mundur. Berdebah keparat kau, Kebo Ijo. Sombong kau merasa bisa mengimbangi Senopati Pragolapati kau, ha? Paling tidak, saya bisa menunjukkan pada siapapun bahwa saya pantas menjadi prajurit. Keparat! Tumapel tidak membutuhkan orang semacam kau. Lihatlah. Inilah keris Kiai Sambang. Jika kau mampu menghadapinya, kau bisa mengalahkan Pragolapati. Tibalah saatnya, Kebo Ijo, untuk menggunakan kerismu yang dahsyat buatan Empu Gandring itu. Tunjukkan kepada Pragolapati betapa kerisnya itu tidak berarti apa-apa baginya. Senopati Pragolapati mengangkat kerisnya tinggi-tinggi. Sebuah keris yang tanpa eluk, namun mempunyai pamor yang tajam. Warnanya yang kehitam-hitaman dapat diyakini bahwa setiap sentuhannya tentu akan berakibat kematian. Tetapi Kebo Ijo mencabut kerisnya pula. Keris yang dipegang Kebo Ijo ternyata keris yang berpamor gelap, bahkan sangat berkesan sangar. Senopati Pragolapati berdesir memandang keris yang mempunyai pesona aneh itu. Tetapi Pragolapati sudah bermata gelap. Secepat kilat dia meloncat, dan bersamaan itu pula Kebo Ijo menyongsongnya.
Siapa yang kalah? Siapa yang kalah itu? Jadi dua. Maaf Tuan, jika Tuan harus melihat kenyataan yang pahit. Ternyata keris Tuan kalah oleh kerisku. Keris Tuan terpotong menjadi dua. Keris Tuan bukan lawan keris Empu Gandring. Keris Empu Gandring? Iya, inilah keris Empu Gandring. Lagi pesona kekaguman atas keris Empu Gandring itu berakhir, Kebo Ijo tiba-tiba meloncat dengan cepat ke arah pohon gurdo. Keris itu menancap dengan deras. Perhatian semua orang kemudian tertuju pada keris yang tiba-tiba mengepulkan asap itu. Beberapa saat kemudian, pohon gurdo itu bergetar. Akibat dari perbuatan Kebo Ijo benar-benar luar biasa. Keris yang dipegangnya ternyata benar-benar keris yang aneh dan mengerikan. Tidaklah aneh karena keris itu dibuat dari logam yang jatuh dari langit, yang pernah menelan korban tidak terhitung jumlahnya di kawasan Semenanjung Sembulungan dan sekitar Teluk Pangpang. Dan tak lama kemudian, daun-daun dari pohon itu menjadi layu, bahkan dengan cepat mengering dan kemudian berjatuhan. Keris itu ternyata telah membuat pohon gurdo itu menjadi kering sama sekali. Tuan Senopati Pragolapati, Tuan telah mengukur kemampuanku. Inilah Kebo Ijo yang sebenarnya. Nah, ternyata aku mampu mengimbangi Tuan sekarang. Sekarang apakah Tuan masih menganggap Kebo Ijo tidak pantas menjadi prajurit Tumapel? Kau tetap tidak pantas menjadi prajurit Kebo Ijo. Ampun Tuanku. Hamba mohon ampun. Hamba sama sekali tidak bermaksud menyombongkan diri. Hamba ingin menunjukkan kemampuan yang hamba miliki, bahwa hamba memang benar-benar pantas menjadi prajurit. Kau tetap tidak pantas menjadi prajurit. Prajurit bukan sekedar diukur dari kemampuan berkelahi atau olah bela diri dan kemampuan kanuragan, tetapi juga perilaku Kebo Ijo. Dan perilakumu sama sekali tidak sesuai untuk menjadi prajurit. Itulah sebabnya, meski kau berhasil menunjukkan kemampuanmu yang luar biasa, akan tetapi aku pribadi menilai kau orang yang sombong, yang tidak pantas menjadi prajurit. Nah, sebelum aku mengulanginya lagi, pergi kau Kebo Ijo. Jangan pamerkan ilmu yang kau miliki di hadapanku. Aku tidak merasa terpesona dan bagiku kau tidak berguna. Cepat pergi. Pranatacara. Hamba tuanku. Lanjutkan acara yang telah kau susun. Mereka yang telah lulus dalam pendadaran tetap akan aku wisuda sekarang juga. Baik tuanku. Sungguh sulit dipercaya. Dalam beberapa tahun ini, aku bergaul dengan Kebo Ijo. Aku mengenal siapa dia. Sungguh, ia sering bertandang ke rumahku. Ia bahkan pernah juga berhutang uang kepadaku. Bahkan aku pernah memarahinya karena ia terlambat membayar hutang kepadaku. Tetapi ternyata, sekaranglah aku melihat siapa Kebo Ijo yang sebenarnya. Kebo Ijo dapat mengimbangi Senopati Pragolapati. Benar-benar membuatku kaget dan sulit untuk dipercaya. Kebo Ijo dapat mengimbangi Senopati Pragolapati. Bayangkan. Berarti Kebo Ijo itu memang pantas menjadi seorang senopati. Aku bukan saja kagum kepada Kebo Ijo. Maksudmu? Begini, aku justru kagum kepada kerisnya. Meski barang sedikit aku mengerti seluk-beluk Wesiaji. Aku tahu betul keris yang dimiliki oleh Kebo Ijo tadi
adalah keris yang sangat dahsyat. Keris yang dimiliki Senopati Pragolapati tadi, apa namanya, Kang? Nah, keris itu namanya keris Kiai Sambang. Nah, keris Kiai Sambang, keris itu terpotong menjadi dua. Dan ketika keris itu ditancapkan pada pohon gurdo, pohon itu layu seketika. Batangnya mengering dengan cepat. Ya, kebo ijo boleh dahsyat, kebo ijo boleh mengagetkan. Akan tetapi keris yang dipegangnya benar-benar jauh lebih mengagetkan. Iya, kebo ijo menyebut keris itu buatan Empu Gandring. Keris yang luar biasa. Rasa-rasanya aku ingin sekali melihat keris itu dari dekat. Bukankah kau adalah kawan akrabnya? Ajaklah aku ke rumahnya untuk berbicara, ya basa-basi saja. Siapa tahu ia mau menunjukkan kerisnya itu kepadaku. Dan siapa tahu ia butuh uang dan mau menjualnya kepadaku. Bagaimana? Alah, kalau ia memang bermaksud menjualnya, aku pun mau membelinya. Akan tetapi aku mau membelinya lebih mahal. Aku akan membayar lebih mahal dari penawaranmu. Dan aku akan membayar lebih mahal juga dari penawaranmu. Kau ini, kebo ijo belum tentu menjual kerisnya. Penuh dengan bumbu-bumbu sehingga ceritanya berkembang lebih dahsyat dari keadaan yang sebenarnya. Dan sebaliknya, betapa sakit hatinya Senopati Pragolapati yang merasa telah dilecehkan di hadapan sedemikian banyak orang. Hatinya serasa terbakar hangus. Masih terbayang-bayang di kelopak matanya bagaimana kebo ijo mempermalukannya di hadapan aku dan permaisurinya. Tidak ada hal yang lain yang patut dilakukan kecuali dengan membalasnya. Aku tidak terima. Aku tidak bisa menerima perlakuannya yang telah menghinaku seperti itu. Aku tidak bisa menerima wajahku dibelejeti seperti ini. Aku tidak bisa menerima. Tidak bisa. Kau akan mendapatkan balasan yang lebih mengerikan, kebo ijo. Akan tiba giliranmu kelak. Wajahmu yang akan kubeset, kupermalukan di hadapan orang banyak. Kebo ijo. Kebo ijo, kau akan merasakan panasnya api neraka. Kau akan merasakan pembalasan yang paling menyakitkan dari segala biang rasa sakit. Saya mendapat perintah dari Akuwu untuk memanggil Tuan. Tuan Senopati diminta menghadap sekarang juga di istana. Baik. Senopati Pragolapati yang dibakar kemarahan itu kemudian segera bergegas menghadap Akuwu diiringi prajurit yang menjemputnya.
Ternyata aku, Tunggul Amatung dan Permaisuri telah menunggu di dalam jene. Pragolapati segera menghaturkan sembah dan kemudian duduk bersila di hamparan babut. Pragolapati, hamba tuanku. Bagaimana pendapatmu dengan apa yang telah terjadi di alun-alun tadi? Hamba merasa sangat sakit, tuanku. Sangat sakit. Hamba telah dipermalukan oleh orang sombong Kebo Ijo yang tidak tahu diri itu. Hamba merasa kulit wajah hamba menjadi setebal dinding. Ya, aku bisa mengerti, Pragolapati, jika kau merasa terbakar. Dan apakah yang akan kau lakukan itu? Hamba sedang mencari cara untuk melumatkannya, tuanku. Menghabisinya. Dan sudahkah hal itu kau pertimbangkan? Apakah kau tidak melihat hal-hal yang aneh di balik peristiwa itu, Pragolapati? Kebo Ijo ternyata mempunyai kemampuan kanuragan yang tinggi sekali, setinggi kau sendiri. Tidakkah itu menumbuhkan pertanyaan, mengapa Kebo Ijo bisa melakukan? Ya, Kebo Ijo ternyata orang yang culas, tuanku. Bisa jadi selama ini ia memang tidak pernah menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Dan menunggu saat yang tepat. Kebo Ijo telah mempergunakan saat yang tepat untuk membuka diri. Kesalahannya adalah ia telah melecehkan hamba. Lebih jauh dari itu ia telah melecehkan Paduka Tuanku Akuwu. Iya. Ketahuilah Senopati Pragolapati, bahwa Permaisuri melihat di antara para penonton yang menyaksikan terdapat Ken Arok. Benarkah, tuanku? Aku sendiri tidak melihat, Pragolapati. Tetapi tanyakan sendiri pada Permaisuri. Bagaimana, Tuan Putri? Aku melihatnya, Senopati. Ia ada di antara penonton. Hamba telah meneliti para penonton itu, Tuan Putri. Hamba tidak melihat Ken Arok itu ada di antara penonton. Aku melihatnya. Aku yakin. Bagaimana Tuan Putri bisa yakin? Ia memakai caping yang lebar. Satu-satunya penonton yang memakai caping lebar. Satu-satunya penonton yang memakai caping. Hamba melihat orang itu, Tuan Putri. Hamba yakin bukan. Orang bercaping itu bukan Ken Arok. Ia Ken Arok. Jika ia berubah di pandangan matamu, tentu karena ia menyamar. Wajahnya memang berubah. Pada pipinya terdapat luka dan borok. Tetapi tatapan matanya, tatapan mata yang bercahaya, yang puas. Hanya Ken Arok yang memilikinya. Aku melihat tatapan mata itu padanya. Aku yakin orang itu ada di antara penonton, Senopati. Pragolapati, hamba tuanku. Carilah cara untuk menguasai mereka. Kebo Ijo justru bukan persoalan bagiku. Apalah yang bisa hamba lakukan, tuanku? Jika orang yang harus hamba hadapi adalah Ken Arok yang mempunyai kelicikan dan perilaku tidak terduga. Bahkan sebenarnya, tuankulah yang benar-benar tahu siapa orang yang mampu menghadapinya. Iya, tetapi sayang, Pragolapati, orang itu tidak ada di sini. Permaisuri, jika kau tahu, katakanlah, di mana kakang angkatmu itu berada. Hanya ia yang dapat meredam segala perbuatan Ken Arok. Ampun, tuanku. Hamba tidak mengetahui kemana kakang kami Suara pergi. Di mana ia berada. Kakang kami Suara adalah angin. Ia tidak punya rumah. Ia selalu berjalan. Hamba tidak tahu, tuanku. Beberapa hari lewat. Tetapi yang beberapa hari itu telah menghangatkan Tumapel dengan berbagai hal. Kebo Ijo semakin terkenal pada semua orang yang berminat untuk melihat dan mengagumi. Kebo Ijo tidak segan-segan memamerkan keris pusakanya yang luar biasa. Keris yang maha dahsyat, keris buatan Empu Gandring. Bahkan Kebo Ijo semakin jauh hanyut. Dia pun tidak segan-segan memamerkan kemampuan kanuragannya kepada orang yang berminat mengetahui ketinggian ilmunya. Sedangkan Pragolapati yang mendengar semua itu menjadi semakin panas. Bagaimana perasaanmu, Kebo Ijo? Perasaan yang mana? Nampaknya orang-orang di seluruh Tumapel mulai dari lapisan rendah hingga kalangan prajurit sibuk membicarakanmu, mengagumimu. Iya, aku senang.
Orang-orang menjadi segan padaku. Mereka yang dulu meremehkan aku, kemudian tidak berani berbuat macam-macam lagi. Semua orang membuatku senang. Orang-orang juga sibuk mengagumi keris yang aku miliki. Bagus. Memang itu yang aku harapkan. Akan tetapi Ken Arok, aku menjadi penasaran. Apa sebenarnya pamrih yang kau kehendaki dari semua apa yang telah aku lakukan ini? Kau akan tahu. Tidak lama lagi. Kau akan segera tahu apakah peranan. Kebo Ijo memang merasa penasaran. Sejauh ini namanya telah melambung tinggi. Tetapi Ken Arok justru tidak pernah menampakkan diri. Dia bersembunyi dan terus bersembunyi, seolah ada sesuatu yang dirahasiakan. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan mengikuti kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.